Jarum jam menunjuk pukul 23.47 ketika Arman menapakkan kaki di peron stasiun. Malam itu hujan gerimis, membuat udara menusuk kulit. Kereta terakhir akan berangkat dalam 3 menit, dan peron tampak hampir kosong. Hanya ada seorang pria tua duduk di bangku ujung, menunduk, wajahnya tersembunyi di balik topi lusuh. Kereta datang dengan suara berdecit pelan. Pintunya terbuka lebar. Lampu di dalam gerbong berpendar redup, seakan hampir padam. Arman melangkah masuk, mendapati hanya ada 6 penumpang lain. Semuanya duduk diam, menunduk, tangan terlipat di pangkuan. Tak ada suara percakapan, bahkan derit kursi pun tidak terdengar. Ia memilih duduk di kursi dekat jendela, 3 baris dari pintu. Dari tempatnya, ia bisa melihat seluruh gerbong. Anehnya, tak satu pun dari penumpang lain yang bergerak. Nafas mereka pun tak terlihat di udara dingin itu. Kereta mulai melaju. Hujan di luar menampar kaca jendela, menciptakan pola-pola aneh yang berlari ke belakang seiring laju kereta. Arman mencoba mengabaikan suasana aneh itu, menatap bayangannya di kaca. Namun, ketika kereta memasuki terowongan panjang, cahaya dalam gerbong memantul sempurna di kaca jendela. Arman menelan ludah. Dalam pantulan itu, ia melihat dirinya jelas. Tapi ke-6 penumpang lainnya, duduk di kursi mereka, tidak punya wajah. Hanya permukaan rata pucat, tanpa mata, hidung, atau mulut. Dan salah satu dari mereka mulai menoleh ke arahnya. Arman membeku di kursinya. Napasnya berat. Pantulan di kaca jelas memperlihatkan sosok penumpang tanpa wajah itu kini menghadap ke arahnya. Namun saat ia menoleh langsung, sosok itu kembali menunduk seperti semula. Jantung Arman berdebar kencang. Ia mencoba mengalihkan pandangan keluar jendela. Tapi pemandangan yang lewat membuatnya semakin panik. Terowongan itu tidak berakhir. Tidak ada tanda keluar. Tidak ada cahaya dari stasiun berikutnya. Hanya dinding batu hitam yang terus melintas. Kereta berguncang pelan. Lalu suara gemerisik terdengar dari arah belakang. Arman mengintip melalui pantulan kaca. Sosok tanpa wajah itu kini berdiri. Kepalanya miring, seolah sedang mendengar sesuatu. Tanpa peringatan, sosok itu mulai berjalan. Langkahnya berat, tapi terdengar aneh, seperti daging yang diseret di lantai. Penumpang lain tetap tak bergerak, seakan patung hidup yang membiarkan semua ini terjadi. Arman menelan ludah, mencoba berdiri, tapi lututnya terasa lemas. Sosok itu kini hanya berjarak 3 kursi di belakangnya. Di pantulan kaca, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari permukaan, wajah datar itu mulai muncul celah vertikal, perlahan terbuka, seperti mulut yang hendak menganga. Kereta masih melaju di terowongan tanpa ujung. Dan Arman sadar, ia belum melihat kondektur atau masinis sejak naik tadi. Arman memutuskan tak bisa diam. Ia berdiri dengan kaki gemetar, melangkah cepat ke pintu antar gerbong. Saat ia menarik tuas pintunya, sosok tanpa wajah itu berhenti bergerak, seolah membiarkan Arman pergi. Pintu terbuka dengan suara decit panjang. Arman masuk ke gerbong berikutnya dan segera menutup pintu di belakangnya. Ia berharap gerbong ini lebih normal. Tapi harapan itu runtuh seketika. Gerbong ini penuh penumpang. Setiap kursi terisi. Namun semua kepala mereka miring ke belakang, mulut terbuka lebar, dan mata terpejam rapat. Dari mulut mereka, keluar asap tipis keputihan yang melayang-layang di udara, lalu menghilang di langit-langit gerbong. Arman menutup hidung, mencoba menahan napas. Saat ia berjalan di lorong sempit di antara kursi, tiba-tiba salah satu penumpang, seorang wanita muda, membuka matanya. Bola matanya sepenuhnya hitam, tanpa putih. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu. Bukan di sini tempatmu mati. Arman membeku. Semua penumpang lain kini membuka mata, satu persatu, menatapnya bersamaan. Mata hitam itu seperti lubang tak berdasar, menelan cahaya di sekitarnya. Ia panik, berlari ke ujung gerbong, mencoba membuka pintu berikutnya. Namun saat pintu terbuka, ia mendapati, gerbong di depannya adalah gerbong tempat ia pertama kali duduk. Dan di sana,
Sosok tanpa wajah itu kini berdiri tepat di tengah lorong, menunggunya. Sosok tanpa wajah itu tidak bergerak, tapi Arman merasakan sesuatu menariknya untuk maju, bukan dengan tangan, melainkan dengan dorongan tak kasat mata. Nafasnya tercekat, kakinya berat, namun tubuhnya terus melangkah mendekat. Kereta tiba-tiba melambat. Suara roda besi bergesek dengan rel bergema di seluruh gerbong. Lampu berkedip-kedip, dan untuk pertama kalinya sejak ia naik, Arman melihat cahaya dari luar jendela. Namun cahaya itu bukan lampu kota, melainkan semburat merah gelap, seperti dari bara api. Kereta berhenti. Pintu terbuka otomatis, dan udara panas bercampur bau belerang menyapu masuk. Di luar stasiun itu terbentang, peron retak, dinding batu hitam, dan langit tanpa bintang. Puluhan sosok tanpa wajah berdiri diam di sana, menghadap kereta, seolah menunggu penumpang baru. Sosok tanpa wajah di dalam gerbong mengangkat tangannya, menunjuk keluar. Arman menggeleng, mundur. Tapi semua penumpang bermata hitam dari gerbong sebelumnya kini sudah berdiri di belakangnya, menghalangi jalan kembali. Waktumu di sini sudah habis. Suara itu menggema tanpa bibir yang bergerak. Arman akhirnya melangkah keluar. Begitu kakinya menyentuh peron, pintu kereta menutup rapat. Kereta itu bergerak pergi, menghilang ke dalam terowongan gelap, meninggalkannya di antara puluhan sosok tanpa wajah. Peron itu sunyi. Hanya ada satu papan tua di ujungnya, bertuliskan, "Stasiun terakhir, tidak ada jalan pulang." Dan di kejauhan, suara peluit kereta lain mulai terdengar, semakin dekat. Berita orang hilang, 17 April 2025. Judul, Pria hilang misterius di kereta terakhir jalur selatan. Jakarta, seorang pria bernama Arman Prasetyo, 32, dilaporkan hilang setelah terakhir terlihat menaiki kereta terakhir jurusan jalur selatan pada malam tanggal 15 April 2025. Menurut rekaman CCTV stasiun, Arman masuk ke peron pukul 23.47 dan naik ke gerbong tengah kereta. Namun, rekaman berikutnya menunjukkan kereta itu melintas di stasiun tujuan tanpa berhenti dan tanpa memperlihatkan keberadaan penumpang di kursi tempat Arman duduk. Petugas keamanan stasiun menyatakan bahwa kereta terakhir malam itu tidak pernah melewati terowongan yang disebut Arman dalam pesan terakhir yang dikirim ke ponsel temannya. Pesan itu berbunyi, "Terowongannya nggak habis-habis. Mereka nggak punya wajah." Pencarian masih dilakukan, namun pihak PT KAI menyebut bahwa kereta yang dimaksud Arman tidak tercatat dalam jadwal resmi malam itu. Warga di sekitar jalur rel lama mengaku sesekali mendengar suara kereta melintas tengah malam, disertai peluit panjang, meski jalur itu sudah tidak aktif sejak 1987 akibat kecelakaan tragis yang menewaskan puluhan penumpang. Hingga berita ini diturunkan, keberadaan Arman masih menjadi misteri.